Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik Nabi Muhammad dan khalifah pertama Islam. Latar belakang kehidupan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, yang memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafa, bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah, berasal dari suku Quraisy, salah satu suku terhormat di Makkah. Ia lahir pada tahun 573 Masehi, 2 tahun setelah tahun Gajah. Ibunya bernama Ummul Khair Salma binti Sahr. Sebagai seorang anak, Abu Bakar tumbuh dalam keluarga yang memiliki kedudukan tinggi, meskipun ia menjalani hidup sederhana. Sejak muda, Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang jujur, lembut, dan bijaksana. Ia juga dikenal sebagai ahli nasab silsilah, memahami silsilah keluarga Quraisy, serta sangat disukai oleh masyarakat. Selain itu, ia seorang pedagang sukses yang selalu menjaga kejujuran dalam usahanya. Hal ini membuatnya dihormati dan dipercaya banyak orang. Masuk Islam. Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang masuk Islam. Tepatnya, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada sahabat-sahabat terdekatnya, Abu Bakar langsung mempercayainya tanpa ragu sedikit pun. Karena keyakinannya yang kuat terhadap Nabi, ia diberi gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang selalu membenarkan. Abu Bakar tidak hanya menerima Islam untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengajak orang-orang di sekitarnya. Melalui usahanya, beberapa sahabat besar seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah memeluk Islam. Pengorbanan dan kesetiaan kepada Nabi. Sejak awal dakwah Islam, Abu Bakar selalu mendampingi Nabi Muhammad. Ia adalah sahabat yang rela mengorbankan segalanya demi mendukung perjuangan Nabi. Salah satu bentuk pengorbanannya adalah dengan membebaskan budak-budak muslim yang disiksa oleh majikannya, termasuk Bilal bin Rabah, yang kelak menjadi muazin pertama Islam. Ketika kaum Quraisy semakin keras menekan umat Islam, Abu Bakar tetap bertahan dengan kesetiaannya. Bahkan, ketika Nabi mengalami ancaman pembunuhan dan harus hijrah ke Madinah, Abu Bakar menemani beliau dalam perjalanan penuh risiko itu. Dalam peristiwa hijrah, kedekatan dan pengorbanan Abu Bakar terlihat jelas. Ia menjaga Nabi di dalam Gua Tsur, bahkan rela tubuhnya digigit ular demi melindungi beliau. Abu Bakar juga ikut serta dalam berbagai peristiwa penting, termasuk Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Tabuk. Dalam setiap momen tersebut, ia selalu menunjukkan keberanian dan kepatuhannya kepada Nabi. Khalifah pertama Islam, setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 11 Hijriah 632 Masehi, umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan. Para sahabat berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah. Dalam pertemuan itu, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pemimpin umat Islam karena ketokohannya, kedekatannya dengan Nabi, dan pengakuan sahabat terhadap keutamaannya. Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan besar. Beberapa suku di Jazirah Arab murtad setelah wafatnya Nabi, sementara yang lain menolak membayar zakat. Ada juga nabi-nabi palsu, seperti Musailamah al-Kadzdzab dan Tulaihah bin Khuwailid yang berusaha memecah belah umatnya. Dengan tegas, Abu Bakar mengirim pasukan untuk mengatasi pemberontakan tersebut, termasuk memimpin perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Di bawah kepemimpinannya, Islam kembali bersatu dan stabil. Selain itu, Abu Bakar juga mengambil keputusan penting untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran, khususnya dalam Perang Yamamah. Langkah ini menjadi tonggak sejarah penting dalam pelestarian kitab suci umat Islam. Sifat dan kepribadian Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, rendah hati, dan selalu mengutamakan kepentingan umat. Ia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Bahkan, ketika menjadi khalifah, ia tetap hidup sederhana seperti sebelumnya. Dalam salah satu khutbahnya, ia berkata, "Aku telah diangkat sebagai pemimpinmu, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Namun, jika aku berbuat salah, luruskan aku. Kebenaran adalah amanah,
dan kebohongan adalah pengkhianatan. Kesalehan Abu Bakar juga terlihat dalam ibadahnya. Ia sering menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan betapa dalam imannya kepada Allah. Wafat. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah, 634 Masehi. Setelah memimpin selama 2 tahun lebih. Sebelum wafat, ia bermusyawarah dengan para sahabat dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ia dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, Madinah. Warisan dan pengaruh Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan warisan besar bagi umat Islam. Ia tidak hanya menjadi pemimpin pertama yang sukses mempersatukan umat setelah wafatnya Nabi, tetapi juga menjadi teladan dalam keimanan, kesederhanaan, dan kepemimpinan. Ia dikenang sebagai sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW, seorang yang setia, jujur, dan selalu mendahulukan kebenaran. Hingga kini, Abu Bakar tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia sebagai sosok yang mewakili kepemimpinan ideal dalam Islam. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda menonton video kami untuk membantu mengembangkan channel ini. Mohon bantu like, comment, share, subscribe. Semoga sehat selalu dan limpahan rezeki keberkahan selalu mengiringinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.